Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kita berjumpa lagi, semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelum kita bercerita, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat dari seluruh penjuru dunia. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Di lereng Gunung Lawu, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Karangrejo, diapit oleh dua aliran sungai kecil dan dikelilingi oleh hamparan hutan lebat yang oleh warga dikenal sebagai hutan Sendang Ayu. Hutan itu lebat dan tenang, tetapi diam-diam menyimpan cerita yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia biasa. Orang-orang tua di desa itu sering berkata, "Jangan main ke hutan setelah asyar, apalagi jika tidak izin." Sebuah kalimat sederhana yang mengandung makna dalam, diwariskan turun-temurun. Tapi seperti kebanyakan anak muda, nasihat itu lebih sering dianggap mitos belaka. Sampai pada suatu hari, seorang pemuda bernama Bayu Prasetyo, 24 tahun, mengalami sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lupakan, atau justru tidak bisa ia ingat sama sekali. Bayu bukanlah pendatang. Ia lahir dan besar di Karangrejo. Ibunya seorang guru TK, ayahnya petani cengkih dan kopi. Sejak kecil, Bayu terbiasa bermain di alam. Ia tahu di mana letak pohon aren tertua, tempat kawanan monyet biasa berkumpul, dan di mana air terjun tersembunyi yang hanya sedikit orang tahu. Setelah lulus SMA, Bayu tak melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya. Namun, kecintaannya pada alam membawanya menjadi relawan konservasi dan pemandu jalur trekking untuk wisatawan. Ia juga rajin mendokumentasikan hutan dan flora faunanya melalui kamera ponselnya. Setiap hari, ia unggah foto-foto itu ke Instagramnya yang kini memiliki ribuan pengikut. Bayu sangat mengenal hutan Sendang Ayu, atau setidaknya ia pikir begitu. Hari itu, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023, cuaca di Karangrejo cerah. Bayu pamit pada ibunya hendak masuk ke hutan untuk memotret bunga bangkai yang katanya tumbuh di sisi utara Sendang Ayu. Ia pergi sendirian, membawa ransel kecil berisi air, makanan ringan, senter kepala, pisau lipat, dan ponsel. Ia sempat mengirim pesan WhatsApp ke temannya, Dimas, sesaat sebelum memasuki hutan. "Bro, aku masuk dari jalur barat ya. Katanya bunga bangkai itu tumbuh dekat batu petir. Kalau sore belum balik, mungkin aku kemas malam." Tak ada yang aneh. Sampai hari berganti malam, dan Bayu tak kunjung pulang. Ibunya mulai cemas, lalu menghubungi Dimas, lalu Pak RT. Malam itu, beberapa warga mencari Bayu, tapi pencarian dihentikan karena kabut tebal dan medan gelap. Keesokan harinya, tim SAR bersama warga melanjutkan pencarian. Mereka menyisir jalur-jalur yang biasa dilalui Bayu. Tapi anehnya, tak satu pun jejak ditemukan. Tidak ada bekas api unggun, tidak ada jejak sepatu. Tidak ada sobekan pakaian, seolah Bayu lenyap begitu saja ditelan bumi. Hari kedua pencarian membingungkan semua orang. Seorang warga bernama Pak Darmo yang turut mencari berkata, "Aku mendengar suara orang minta tolong, tapi pas didekati, suaranya pindah. Seperti dikejar bayangan, bulunya meremang semua." Sementara itu, orang-orang desa mulai berbisik-bisik. Beberapa percaya Bayu diambil penunggu hutan. Ada yang menyarankan ritual kecil untuk membuka jalan. Hari ketiga, tim pencarian mulai pesimis. Tapi sore hari menjelang maghrib, seorang anak kecil bernama Intan yang sedang mencari daun ketela di pinggir hutan, melihat seseorang berjalan terlatih dari balik semak. Itu Bayu. Ia ditemukan di bawah pohon beringin tua, tanpa alas kaki, bajunya sobek-sobek, dan matanya kosong. Ia tidak menangis, tidak bicara, hanya menatap kosong ke depan. Tak ada luka serius di tubuhnya, tapi ada satu hal yang membuat semua orang merinding, Bayu tidak ingat apapun.
Hari-hari setelah itu terasa aneh. Bayu dibawa ke puskesmas, dinyatakan sehat secara fisik. Tapi secara psikis, ia seperti orang yang baru lahir. Ia tidak ingat siapa dirinya, siapa ibunya, di mana rumahnya. Bahkan, ia tidak ingat bagaimana bentuk ponsel atau gunanya senter yang ada di sakunya. Psikolog dari kabupaten datang. Mereka menyebutnya sebagai amnesia disosiatif, kondisi di mana seseorang menghapus ingatan karena trauma ekstrim. Tapi Bayu tampak tidak mengalami kejadian mengerikan, tubuhnya tidak mengalami kekerasan atau cedera. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah satu fakta, ketika ponsel Bayu diperiksa, kamera belakang menunjukkan 93 foto baru, semuanya gelap, samar, dan berulang. Sebagian seperti gambar pohon, tapi banyak yang kabur. Dan satu foto terakhir, menunjukkan gambar samar seorang perempuan mengenakan kebaya putih, berdiri di bawah pohon, tanpa wajah. Sebulan berlalu, Bayu mulai mengenali ibunya, rumahnya, dan sedikit demi sedikit, rutinitas lamanya. Tapi ingatannya tentang 3 hari di hutan tetap kosong. Hingga pada suatu malam, ia terbangun karena mimpi yang sangat nyata. Ia melihat dirinya berjalan di jalan setapak, lalu mendengar suara gamelan dan perempuan menyanyi. Suara itu datang dari sebuah bangunan kayu tua di tengah hutan. Ada genangan air di dalamnya, seperti sendang. Di tepi sendang, berdiri perempuan berkebaya, memanggil namanya dengan lembut. "Bayu, kamu sudah datang, jangan pulang." Bayu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di tangannya, ia menggenggam daun kering yang bukan berasal dari pohon manapun di sekitar rumahnya. Warga mulai menyambungkan titik-titik. Hutan Sendang Ayu bukan sekadar hutan. Di bagian paling dalam, tersembunyi sebuah sumber mata air yang oleh orang zaman dulu disebut Sendang Keramat. Dulu, konon, ada padepokan kecil di sana. Tempat pertapaan seorang putri bangsawan yang menghilang secara misterius, dan dipercaya masih menunggu seseorang yang bisa menemukannya. Bayu diyakini oleh sebagian orang terpanggil. Dan selama 3 hari itu, ia tidak hilang secara fisik, tapi tersesat dalam dimensi yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Seorang sesepuh desa akhirnya mendatangi Bayu dan berkata pelan, "Kamu bukan satu-satunya yang pernah hilang di Sendang Ayu. Tapi kamu satu-satunya yang kembali dengan mata kosong. Itu artinya, kamu telah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat." Kini, 2 tahun telah berlalu sejak Bayu hilang. Ia tak pernah lagi masuk ke hutan Sendang Ayu. Bahkan, ia menjual kameranya dan memilih bekerja sebagai pengrajin bambu. Kadang-kadang, ia masih mendengar suara gamelan lirih dari kejauhan. Tapi ia hanya menutup jendela, berdoa dalam hati. Ibunya selalu mengingatkan, yang gaib itu bukan untuk dicari. Dan bagi Bayu, kehilangan ingatan selama 3 hari adalah harga kecil yang harus dibayar, demi kembali ke dunia nyata. Namun, di suatu sore, Bayu menerima kiriman foto anonim di ponselnya. Gambar itu memperlihatkan dirinya sedang berdiri di tepi sendang, dengan ekspresi tenang, mengenakan pakaian Jawa kuno, dan seorang perempuan berkebaya berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Foto itu tidak pernah diambil oleh siapapun. Hutan Sendang Ayu menyimpan ingatan, tapi tak semua yang hilang harus ditemukan kembali. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya dan semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, pelajaran kisah hidupnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kami selalu semangat dalam bercerita kisah hidup seseorang.